Akhirnya Hendra Kurniawan bukan jenderal lagi. Jenderal Hendra Kurniawan resmi dipecat dari institusi Polri buntut dari kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir J. Ex-Karo Paminal Divpropam Polri itu dipecat dari Polri melalui sidang etik yang digelar pada Senin 31 Oktober 2022. Berdasarkan hasil sidang etik tersebut, Hendra Kurniawan disanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang etik sendiri berlangsung di ruang sidang Divisi Propam Polri lantai 1 Gedung TNCC Mabes Polri. Sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan dipimpin oleh Wakil Inspektorat Umum Polri, Irjen Pol Tornagogo Sihombing, menentukan nasib Hendra di kepolisian. Keputusan KKEP yang bersangkutan di PTDH diberhentikan dengan tidak hormat, ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, dikutip dari Kompas.com pada Senin 31 Oktober 2022 sore. Sidang etik terhadap Hendra digelar buntut dari pelanggaran etiknya dalam penyidikan kasus kematian Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Dedi mengatakan keputusan sidang ditetapkan secara kolektif kolegial oleh Majelis Hakim Sidang Kode Etik. Perbuatan yang bersangkutan adalah tercela, yang kemudian sanksi yang kedua yang bersangkutan ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari dan sudah dilaksanakan, ucap Dedi. Adapun Brigjen Hendra sudah 3 kali batal dijadwalkan menjalani sidang etik ini. Kini akhirnya Polri menggelar sidang kepada mantan Kadif Propam itu. Bekas anak buah Ferdi Sambo itu juga telah menjadi terdakwa kasus obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir J karena dianggap ikut merintangi penyidikan dan merusak TKP serta barang bukti. Hendra melakukan pelanggaran etik karena terlibat skenario Ferdi Sambo dalam membersihkan barang bukti pembunuhan Brigadir J pada awal Juli lalu. Sejauh ini ada 34 polisi yang dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke pelayanan markas Polri. Mereka diduga melanggar kode etik karena tidak profesional menangani kasus kematian Brigadir J. Beberapa dari mereka sudah dipecat dari Polri, yaitu Ferdi Sambo, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, Kombes Agus Nupatria, dan AKBP Jerry Raymond Siagian. Dalam kasus ini, Polri juga telah menetapkan 5 tersangka dugaan pembunuhan berencana, salah satunya ex-Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Sambo diduga memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae untuk menembak Yosua di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Sambo diduga memerintahkan Richard Eliezer atau Baradae untuk menembak Yosua di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022. Setelahnya, ia menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumahnya agar seolah terjadi tembak-menembak. Dalam kasus pembunuhan ini ada 4 tersangka selain Sambo, yakni Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, Kuat Maruf, dan Putri Chandrawati. Kelimanya disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat pasal 340 subsider, pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun.